Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Hidayati, NPM 2121020182. Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi syariah bab 7, pasar dan harga keseimbangan. A. Perilaku pasar. Menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, perilaku atau etika yang harus diperhatikan bagi seorang penjual atau merupakan prinsip-prinsip pasar yang efisien, antara lain: 1. Dilarang menipu. Segala praktik kecurangan, termasuk penipuan, dilarang dalam Islam. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah melewati sebuah wadah berisi makanan. Lantas beliau memasukkan tangan beliau ke dalamnya. Ternyata jari beliau menyatu dengan sesuatu yang basah. Kemudian beliau bertanya, "Apakah ini, wahai pemilik makanan?" Pemilik makanan menjawab, "Terkena air hujan, wahai Rasulullah." Beliau mengatakan, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar dapat dilihat orang lain? Barang siapa yang mencurangi kami, maka ia bukan golongan kami." Hadis riwayat Muslim. 2. Akad-akad ilegal. Termasuk pula kemungkaran yang dilarang Allah dan Rasul-Nya dalam perilaku pasar ialah akad-akad yang diharamkan. Akad-akad tersebut antara lain: A. Akad yang mengandung riba. Riba dapat berupa riba nasi'ah atau riba fadli. B. Akad yang mengandung perjudian. C. Jual beli yang mengandung gharar atau dengan tipu daya. D. Mula masah, yaitu jual beli zaman jahiliyah, yaitu dengan cara meraba-raba barang dagangan. E. Munabazah, yaitu jual beli dengan cara melempar barang dagangan dengan kerikil, di mana kerikil jatuh pada dagangan yang kejatuhan kerikil harus dibeli. F. Jual beli najshi, yaitu meninggalkan barang dagangan yang dilakukan orang yang tidak ingin membelinya. G. Sunamiyah atau sulatiyah, jika tujuan semuanya adalah mengambil dirham dengan dirham yang lebih banyak darinya sampai masa tertentu. 3. Mencegat barang sebelum sampai di pasar. Produsen dilarang mencegat perdagangan di pinggir kota demi mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari suatu kota terhadap barang yang berlaku di kota lain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Janganlah kamu cegat atau jemput khalifah sebelum sampai di kota. Barang siapa dicegat lalu dibeli daripadanya sesuatu, maka apabila yang empunya barang itu datang ke pasar, ia berhak khiyar atau hak menentukan jadi atau batalnya penjual." Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. 4. Dilarang menimbun barang. Penimbunan adalah orang yang sengaja membeli bahan makanan yang dibutuhkan manusia, lalu ia menahannya dan bermaksud untuk mendongkrak harga jualnya terhadap mereka. Hal semacam ini merupakan bentuk kezaliman. Segala bentuk penimbunan dilarang dalam Islam, karena menyebabkan terjadinya kelangkaan barang di pasar, sehingga harga-harga mengalami kenaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Ia yang menimbun adalah orang yang berdosa." Hadis riwayat Muslim dari sahihnya. 5. Monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan adalah penjual membuat komitmen agar yang menjual bahan makanan atau lainnya hanya kepada orang-orang tertentu yang sudah dikenal. Barang-barang itu tidak dijual selain kepada mereka. Kemudian mereka menjualnya. Seandainya ada orang yang menjualnya, maka dilarang. Ini bisa merupakan kezaliman terhadap tugas dan wewenang penjual yang dilarang dalam Islam. B. Harga keseimbangan dalam Islam. Masalah harga, atau lebih tepatnya harga keseimbangan, sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal ini pun telah dibahas dalam ekonomika Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Karena relakan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi,
Harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli itu mendapatkan harga tersebut dari penjual. Namun demikian, dalam ekonomi Islam terbentuknya harga keseimbangan pasar mempertimbangkan beberapa hal. Bentuk pasar dalam ekonomi Islam yang ideal adalah pasar persaingan sempurna. 2. Dilarang melakukan ikhtar. C. Pengawasan harga keseimbangan. Sebagaimana pembahasan awal, pada dasarnya harga diserahkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, sebagaimana keterangan di awal. Namun, dalam keadaan tertentu, penentuan harga oleh yang berwenang bisa dijalankan. Penentuan di sini bermakna pengaturan atau pengawasan. Harga supaya terjadi keseimbangan, sebagaimana yang terjadi pada Khalifah Umar yang memiliki perhatian besar dalam mengikuti perkembangan harga dan mengawasinya. Ketika datang utusan kepadanya, maka dia bertanya tentang keadaan mereka dan harga-harga pada mereka. Tidak diragukan lagi bahwa angka harga dianggap sebagai indikasi terbesar tingkat mata pencaharian karena dia mempunyai pengaruh terhadap nilai mata uang. Bahkan naiknya harga merupakan indikasi terbesar inflasi di mana ketika terjadi inflasi, harga-harga meningkat secara tajam. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya nilai mata uang. Inflasi merupakan penyakit ekonomi yang berbahaya yang bisa menghalangi langkah pertumbuhan ekonomi atau memberhentikan masa sama sekap langkah tersebut. Al-Hatti 2008. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.